Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube channel Dwi Septian Official. Kali ini saya ingin membagikan mengenai tata cara penulisan proposal usulan penelitian. Di sini saya menggunakan sampel penulisannya, yaitu menggunakan penulisan skripsi. Tetapi saya akan mengambil dalam bagian satu bab untuk informasi dalam tata cara, metode penelitian dan penulisan ilmu hukum. Nah, dalam penulisan metode penelitian dan penulisan ilmu hukum itu dikenal dengan dua variabel. Yang pertama yaitu adalah dasolen dan yang kedua adalah dasein. Nah, apa sih itu dasolen dan dasein? Kita berbicara dasolen yaitu adalah aturan yang ideal atau harapan atau cita-cita. Nah, inilah kita berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, atau dalam kata lain undang-undang yang berkaitan dengan karya tulis atau penelitian yang hendak kita lakukan. Lalu kita berbicara mengenai dasein adalah berbicara mengenai realitas hukum atau implementasi daripada aturan itu sendiri, yaitu saya berbicara mengenai implementasi pemenuhan hak izin cuti mengunjungi keluarga terhadap narapidana. Nah, di sini bisa kita ketahui bersama bahwa ideal dalam tata penulisan karya ilmiah harus menggunakan dua variabel, dan inilah salah satu contoh yang dikatakan menggunakan dua variabel itu sendiri. Dan saya menggunakan penulisannya yaitu dengan ukuran font 12. Lalu saya di sini juga mencantumkan, karena saya menggunakan metode kualitatif, yaitu menyajikan fakta-fakta empiris dengan melakukan studi di lembaga pemasyarakatan kelas 2B di Indramayu. Dan di sini saya mencantumkan penulisan skripsi. Ini idealnya penulisannya 16 atau 18 bisa kita cantumkan ya. Dan penulisan tata letak logo juga biasanya idealnya di atas judul dan disesuaikan dengan ukuran masing-masing kertas atau kebutuhan dari masing-masing. Nah, lalu di sini kita menggunakan font ya, font Times New Roman. Tapi biasanya juga selain Times New Roman itu menggunakan Boxman Old Style. Tapi disesuaikan dengan ukuran masing-masing kertas atau kebutuhan dari sivitas akademika tersebut. Saya menggunakan fontnya 12 dan saya di sini judul menggunakan spasi 1 karena menyesuaikan dengan kebutuhan kertas. Kalau saya spasinya 2 itu bisa jadi kertasnya penuh ya, seperti ini. Tapi ya itu bisa disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Lalu di sini saya menjelaskan tujuan adanya penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum. Di bawahnya ini nama, nanti teman-teman bisa isi namanya siapa, dan NPM di bawahnya menggunakan underline. Buat yang belum tahu cara pembuatan underline yaitu di sini untuk, nah ini kan hilang ya, saya klik di sini, ini muncul. Lalu jangan lupa juga menuliskan di bawah bimbingan, kita mencantumkan nanti di sini dosen pembimbing satunya siapa, dosen pembimbing duanya juga siapa. Lalu di sini mencantumkan nama fakultas, fakultas hukum. Yang kedua nama universitas. Dan yang ketiga di sini mencantumkan tahun. Jangan sampai lupa ya, tahun ini juga penting karena ini menentukan kapan pembuatan karya ilmiah atau skripsi ini kita susun. Lanjut ke lembar pengesahan. Ya, di sini. Pembuatannya hampir sama di sini, yaitu ada logo dari fakultasnya. Lalu di sini ada judul dengan font 12 dan Times New Roman. Di sini saya menyesuaikan spasinya yaitu 1,5. Lalu di sini saya mencantumkan juga studi lembaga pemasyarakatan, dan di sini seharusnya bisa menggunakan 18 atau 16 disesuaikan dengan kebutuhan.
Jangan lupa juga menjelaskan dengan adanya susunan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum. Olehnya juga di bawahnya dicantumkan nama dan NPM. Nah, karena saya sudah melakukan seminar usulan penelitian, maka di sini dijelaskan telah dipertahankan dalam ujian. Nah, telah dipertahankan dalam ujian, sidang kesarjanaan, dan mengetahui menyetujui pembimbing 1, pembimbing 2, dekan dan wakil dekan, ketua ex officio dan sekretaris ex officio. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu tata cara penulisan yang rapih untuk membuat tata letak seperti ini, saya menggunakan tabel. Tabel menggunakan di insert ya. Nah, di sini saya menggunakannya di sini. Lalu saya menghapus tabel itu. Nih, ini kan tabel semula ya. Pembuatan tabel ini lalu saya hapus dengan seperti ini agar terlihat lebih rapi. Nah, saya klik dulu di sini semuanya. Nah, di blok ya. Lalu saya klik. Nah, seperti inilah penampakan agar penulisannya lebih rapi. Ini adalah lembar pernyataan, nama, NPM, program studi, dan judulnya kita cantumkan. Bahwa karya tulis skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan oleh gelar akademik apapun. Lalu karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri ya, bukan hasil dari pembuatan orang lain.